Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Femi Aulia Sefrana dengan NIM 2312030030. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Perilaku Organisasi dengan menyampaikan materi tentang motivasi di dunia pekerjaan. Saya rasa pembahasan ini sangat penting untuk kita ketahui karena motivasi ini dapat menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan memberitahu apa itu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dorongan ini bisa berasal dari dalam diri atau keinginan pribadi dan dari luar atau faktor lingkungan. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis motivasi itu? Motivasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini ialah dorongan yang berasal dari dalam diri, seperti rasa puas saat berhasil menyelesaikan tugas, atau keinginan untuk belajar akan sesuatu hal yang baru. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang datang dari luar, seperti gaji, bonus, atau penghargaan atas pencapaian kerja. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana motivasi ini dapat mengubah lingkungan kerja. Yang pertama, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Yang kedua, berikan fasilitas yang menunjang kenyamanan seperti area istirahat atau ruangan kerja. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan untuk menciptakan hubungan kerja yang positif. Selanjutnya, perhatikan kebersihan, pencahayaan, dan pengaturan ruang agar suasana kerja menjadi lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, atur jam kerja yang fleksibel untuk mendorong keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Untuk berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara kerja motivasi ini dalam keterlibatan karyawan. Yang pertama, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, berikan pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan karyawan meningkatkan keterampilan mereka. Dan yang terakhir, tanyakan dan tanggapi masukan dari karyawan untuk menunjukkan bahwa suara mereka dihargai. Sebenarnya masih banyak lagi sih, seperti menetapkan tujuan yang jelas dan memastikan karyawan sudah memahami kontribusi mereka terhadap keberhasilan perusahaan. Teman-teman tahu nggak sih, kalau misalnya pemberian penghargaan kepada karyawan itu juga disebut sebagai motivasi. Contohnya, menyediakan penghargaan berbasis kinerja seperti bonus atau insentif, memberikan penghargaan non-moneter seperti piagam, sertifikat, atau pengakuan publik, menyelenggarakan acara penghargaan khusus untuk merayakan pencapaian karyawan. Selanjutnya, memberikan peluang promosi atau kenaikan jabatan untuk menghargai kontribusi karyawan. Dan yang terakhir, pastikan sistem penghargaan bersifat adil dan transparan agar meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Wow, sudah selesai pembahasannya. Terima kasih sudah mendengarkan.